SMK Negeri 1 Ciamis adalah sekolah menengah kejuruan yang berada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Di sini, tempat di mana siswa-siswi cerdas dan kreatif menempa ilmunya untuk menghadapi masa depan. SMK Negeri 1 Ciamis adalah sekolah unggulan yang terbukti mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja, usaha, dan industri, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mariani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor UKG 201500154858 di Universitas Pasundan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya sedang melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada materi menganalisis pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI di kelas 12 TB2 SMK Negeri 1 Ciamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa ya, kalian masih semangat meskipun di pembelajaran jam terakhir. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini pada tanggal 12 Juni 2023 kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran PKN. Supaya kegiatan pembelajaran ini berjalan secara lancar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM kita. Ibu persilahkan kepada Ilham. Duduk siap. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah melaksanakan doa. Terima kasih ya Ilham. Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Sandrina. Sandrina kenapa nak? Izin. Oke, ada lagi? Sudah ya. Berarti Sandrina saja yang tidak hadir hari ini ya. Selanjutnya, tolong sebelum pembelajaran Ibu juga, Ibu pengen kelas kita selalu kondusif dan bersih. Dicek dulu kanan kirinya. Barangkali ada sampah atau kertas. Nggak ada ya. Ibu lihat kelasnya juga sudah kondusif, bersih. Terima kasih kalian sudah menyiapkan kelas ini dengan sangat tertib sekali ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh siswa ya. Ibu persilakan, siapa yang mau memimpin lagu? Oke, silakan Andini ke depan. Yang lain bisa sambil berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Nah, dari lagu yang kita nyanyikan bersama-sama, coba ada yang tahu tidak apa sih makna dari lagu Garuda Pancasila? Ayo, siapa yang bisa? Oke, ya Ilham. Ibu persilahkan ya.
Baik Bu, untuk makna dari lagu Garuda Pancasila ini yang pertama menggambarkan rasa cinta tanah air dari rakyat Indonesia terhadap bangsa Indonesia dan juga memahami konsep Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pondasi untuk membangun semangat jiwa untuk masa yang akan datang. Iya, luar biasa ya. Hebat sekali Ilham. Terima kasih Ilham. Yang lain? Izin menjawab Bu, menurut saya lagu Garuda Pancasila memiliki makna semangat juang yang digambarkan dalam sebuah lagu sehingga menciptakan rasa patriotisme dan nasionalisme untuk seluruh warga negara Indonesia. Iya, Terima kasih. luar biasa. Hebat. Dari Yusuf barusan menyimpulkan ya bahwa lagu Garuda Pancasila itu adalah selain menampilkan dari sikap nasionalisme juga sikap patriotisme, cinta tanah air dan rasa jiwa kebangsaan yang tinggi ya. Luar biasa, terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, akan Ibu tanyakan dulu, barangkali di antara kalian ada yang masih ingat materi apa sih yang pernah kita pelajari minggu kemarin? Baik, izin menjawab Bu. Iya. Untuk minggu lalu kita belajar tentang materi norma dan hukum yang ada di masyarakat. Luar biasa, sip, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Denny. Jadi ada beberapa kompetensi inti yang harus kita capai bersama-sama. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1-nya adalah menghayati dan mengamalkan nilai ajaran agama, ya. Yang KI kedua adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan santun. Nah, KI 3 ini spesifik tentang materi kita, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Di sini juga Ibu menyiapkan beberapa KD yang secara khusus kita akan telaah hari ini. Bisa dibaca, Ibu minta tolong ke Thomas ya, karena Thomas ada di depan. Kompetisi dasar untuk pada kali ini adalah mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, luar biasa. Jadi hari ini kita itu akan mempelajari apa? Mempelajari tentang menganalisis atau mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama itu menelaah pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, terima kasih Dara. Secara khususnya, bahwa dari indikator ini Ibu rumuskan juga ke dalam tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa kita akan mempelajari pengaruh positif dan negatif dari iptek itu sendiri, serta yang kedua kita akan menganalisis tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, biar kalian nggak ngantuk, Ibu punya ice breaking ya. Kita lihat dulu ice breakingnya seperti apa ya. Nanti kita coba. Kalau abang bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Pagi, pagi, pagi. Kalau siang berapa kali? 2 kali ya. Siang. Kalau sore? 3 kali. Ya, sore. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, sip, luar biasa. Berikan aplaus yang meriah ya. Oke. Biar kalian tahu apa sih kemajuan dari iptek, pengaruh iptek, dan lain-lain, kita harus tahu dulu apa pengertian dari iptek. Coba di antara kalian ada yang tahu apa itu iptek? Iya, silakan Thomas. Menurut saya iptek adalah ilmu pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Iya, luar biasa. Terima kasih Thomas. Yang lain? Siapa yang tahu tentang iptek? Iya, silakan Alexa dulu ya. Iptek yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi modern dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Iya, luar biasa Alexa. Tadi kata Thomas bahwa iptek itu adalah ilmu pengetahuan tentang teknologi zaman ya. Kemudian kata Alexa, ilmu yang mempelajari tentang perkembangan ilmu modern. Di sini iptek adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul ya, tadi kata Thomas, Alexa, dan juga Fabian. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang kemajuan teknologi yang didasarkan pada pengetahuan dan saling berkaitan dalam membangun kemajuan global. Kalau contoh iptek seperti apa? Ada yang tahu? Apa sih? Oke, contoh iptek ya. Silahkan.
Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Salah satu contohnya yaitu seperti alat komunikasi yaitu handphone. Handphone. Baik, terima kasih. Iptek itu contohnya handphone. Izin menambahkan, Bu. Iya. Contoh iptek yaitu ada internet, Internet. pesawat, dan berbagai transportasi lainnya. Iya, internet dan juga contoh alat transportasi. Luar biasa ya. Ini contohnya. Ada nggak di antara kalian yang mau menganalisis gambar pertama ini? Cung, siapa yang mau menganalisis? Baik, izin menjawab Ibu. Iya. Menurut yang saya amati, wanita tersebut sedang melakukan belanja, kegiatan belanja, yang dimana dia itu belanja dengan boros, yaitu konsumtif. Iya, luar biasa. Terima kasih Rafli. Barangkali ada yang nggak setuju. Ini boros bukan? Boros. Oh, boros ya. Kenapa kalian bilang boros? Banyaknya kantong yang dipegang. Jadi seolah-olah ini shoppingnya banyak ya. Coba, siapa yang mau menganalisis tentang gambar ini? Iya, silakan Lani. Menurut saya ini adalah salah satu dampak negatif dari iptek, yaitu peretas atau hacker. Iya, luar biasa. Peretas atau hacker. Luar biasa. Terima kasih Lani. Yang lain? Baik, izin menjawab, Bu. Mungkin jawaban saya tidak jauh dari jawaban Lani. Gambar ini merupakan sisi negatif dari iptek sehingga bisa bocornya data-data yang bisa disebarkan oleh hacker atau peretas yang biasanya tiap negara ada. Iya. Terima kasih. Terima kasih Yusuf, Lani ya. Jadi di sini kita lihat ada tulisan seperti ini, biasanya adalah tadi peretas data atau hacker ya. Jadi orang-orang itu semakin pintar, periode-periode atau zaman sekarang itu semakin pintar, tapi terkadang ada beberapa oknum yang menggunakan kepintarannya, kemampuannya berpikir untuk hal-hal yang sifatnya negatif seperti melakukan hack data, gitu ya. Oke, selanjutnya mari kita amati video. Nah, video seperti apa? Kalian simak bersama-sama. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya, lalu membuka budaya lokal Indonesia, melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea. Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan Indelik dalam Gaya Budaya Pemuda. Ulang tahun misalkan ulang tahun member BTS gitu, kita nggak ada yang nyuruh, tapi kita bilang gini, yuk kita nanam yuk 1000 benih pohon, supaya kan kita tahu lah ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon, itu ulang tahunnya Namjoon pernah ada. Terus save terumbu karang, itu juga kita bikin proyeknya. Kita di sini tuh army ya, army Indonesia. Kita bicara yang kita lakukan di Indonesia gitu. Tidak dipungkiri, keberhasilan Korea memperluas ekspansi budaya melalui musik, drama, film hingga gaya hidup tak lepas dari peran pemerintah Korea Selatan dalam membangun peradaban dunia melalui budaya. Itu kerja keras dan kerja berat luar biasa dari semua sektor, dari pemerintah, dari akademisinya, dari swasta. Sejarah 30 tahun lalu misalnya Korea, pertama yang mereka kirim adalah para akademisinya ke Amerika dan sebagainya untuk belajar bagaimana membangun sebuah industri hiburan. Lalu teman-teman swasta misalnya produsen-produsen elektroniknya, apa yang mereka lakukan ketika mereka menjual TV? Waktu zaman dulu masih VCD, CD-nya apa? CD-nya film Korea. Pemerintah memberikan insentif yang begitu kuat terhadap industri hiburan, dan teman-teman industri hiburan itu juga sangat serius. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya ini soal pilihan gitu ya. Karena kalau Korea mereka jelas, mereka milih gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya
boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu ya. Kalau mau mencapai level seperti Korea, dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama ya lintas kementerian, lembaga, para pelaku budaya, itu yang paling penting sebetulnya ya, karena mereka energi utamanya nih gitu. Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan di setiap zaman. Kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai persatuan Indonesia. Ibu akan bertanya ke kalian setelah melihat video ini, mungkin ada pikiran kritis dari kalian untuk mengungkapkan apa sih sebetulnya makna dari video ini. Silahkan, siapa yang bisa? Ya, silahkan Lani. Sebelumnya menurut saya video yang disampaikan tersebut ada dampak positif dari IPTEK, Bu. Ya. Karena apa? Dengan adanya seperti Korea masuk budaya kepada Indonesia, adanya kesadaran bagi warga Indonesia, contohnya tadi ada ARMY yang menjaga pohon, seperti menanam pohon kembali, menjaga terumbu karang, dan seharusnya yang menjadi pelopor itu seperti tadi ada kerjasama dengan pemerintah. Jadi seharusnya menurut saya Indonesia bisa mengimbangi Korea dan bisa mengejarnya. Jadi tidak sepenuhnya salah masyarakat. Menurut pendapat saya, setelah tadi yang dikatakan Lani, dampak positifnya, ada juga beberapa dampak negatifnya yang memang saya lihat generasi muda ataupun remaja khususnya di Indonesia itu terlalu fokus ke kebudayaan luar seperti K-pop, sehingga kebudayaan kita itu terlupakan dan tergerus gitu, Bu. Iya, kebudayaan kita itu lupa dan tergerus. Terima kasih Dara, uraikan terlebih dahulu hal-hal yang harus kalian amati terlebih dahulu ya. Di sini ada pembagian kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi kelompok 1 yang mana? Sebelah sini ya, kelompok 1, kelompok 2. Sebelah sini, kelompok 3. Yang sebelah sana ya, dan kelompok 4. Oke, yang ujung ya. Jadi setiap kelompok memiliki tugas untuk menganalisis kemajuan IPTEK dalam hal bidang yang berbeda. Ya, kelompok 1 sebelah sini, kalian silakan menganalisis tentang permasalahan sisi positif, sisi negatif ya yang di bidang politik. Untuk kelompok 2, silakan kalian analisis tentang positif dan negatif IPTEK di bidang ekonomi. Kelompok 3, silakan kalian analisis dari positif dan negatif IPTEK di bidang sosial budaya, dan kelompok terakhir kalian menganalisis tentang pertahanan dan keamanan ya. Dibekali LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. LKPD ini akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Ya, sama-sama. Silakan Ibu beri waktu sekitar 30 menit ya, kurang lebih kita akan berdiskusi terkait dengan materi ini. Supaya kalian bisa berbagi dengan temannya, ada beberapa yang mengisi bagian positif, ada yang mengisi bagian negatif supaya bisa dikolaborasikan ya. Iya, berhenti di kelompok 3 ya, berarti kelompok 3 tampil pertama. Semangat ya kelompok 3, Ibu persilahkan kelompok 3 ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Nama saya Yusuf Pamadikas Moyana.
Nama saya Firly Nugraha. Nama saya Eli Ermawati. Nama saya Akbar. Kita mendapat tugas untuk menjelaskan materi pengaruh iptek terhadap sosial budaya. Untuk pengaruh positif dari iptek terhadap sosial budaya itu yang pertama, mudahnya masyarakat untuk mempelajari budaya asing. Yang kedua, memudahkan pola komunikasi. Yang ketiga, memudahkan dalam mendapatkan informasi. Yang keempat, meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Sekian presentasi materi iptek, pengaruh positif negatif iptek di bidang sosial budaya dari kelompok 3. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk pertanyaannya, sikap kalian sebagai siswa untuk memperbaiki etika masyarakat atau anak muda generasi milenial yang semakin zaman semakin menurun. Terima kasih. Iya, luar biasa ya Rafli, pertanyaannya bagus. Silahkan, mau siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Rafli. Meningkatkan etika generasi milenial atau Gen Z yang mulai memudar, yaitu kita sebagai siswa-siswi yang milenial bisa mengajak teman-teman kita dengan cara lebih menghormati antar umur yang lebih muda atau teman sebaya dan lebih tua. Dengan seperti itu bisa meningkatkan kesadaran akan sopan santun dan akhirnya etika setiap siswa-siswi bisa meningkat. Terima kasih. Iya. Silahkan, bagaimana? Apakah Rafli Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, luar biasa. Apa ada yang ingin bertanya kembali? Masih ada? Kalau tidak ada bisa diakhiri ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapakah yang akan tampil? Ibu eliminasi ya, karena kelompok 3 sudah tampil. Iya, selanjutnya kelompok 4. Ibu persilahkan ke depan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengaruh iptek di bidang teknologi. Pengaruh positif iptek dalam bidang politik, yang pertama, meningkatnya partisipasi aktif dari negara-negara berkembang dalam peraturan politik. Baik, selanjutnya adanya kebebasan, keterbukaan masyarakat, munculnya organisasi politik dan pemerintahan yang demokratis. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Ya, izin bertanya, bagaimana cara Anda semua mencegah aksi radikalisme dan penyebaran hoax? Mungkin saya akan menjelaskan pencegahan untuk penyebaran hoax, yang dimana dengan cara kita harus mencari tahu dulu sumber terlebih dahulu, dari mana asalnya dan kapan waktunya, mencari fakta-fakta sebelumnya itu. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lani dan kawan-kawan ya. Ibu sudah menyiapkan ya hadiah. Nanti bisa diambil di ruang guru ya hadiahnya. Untuk juara yang hari ini penampilan terbaik. Karena ini tidak melihat secara personal ya anak-anak, Ibu melihatnya dari kekompakan kelompok, kemudian banyaknya yang bertanya, Ibu menyimpulkan bahwa kelompok 1 yang menjadi juara presentasi hari ini ya. Selamat ya untuk kelompok 1, Ibu ucapkan selamat buat kalian semua. Ya, kalian sudah sangat baik sekali dalam menampilkan, nanti ada hadiah di ruang guru ya. Bisa nanti kalian bawa hadiahnya di ruang guru ya. Nah, jadi ini ya, bahwa ada dampak positif dari iptek, bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya sudah tadi kalian amati bersama-sama. Di bidang politik ada penanaman nilai demokrasi, bidang ekonomi juga ada semakin terbukanya pasar internasional, dan sosial budaya
mendapatkan informasi dari belahan dunia ya. Baik anak-anak, kita akan melihat video akhir dari refleksi hari ini ya. Yang pertama yaitu efektivitas dalam hubungan sosial. Dengan semakin canggihnya kemajuan iptek, hubungan masyarakat dapat terjadi di mana saja dan kapan saja walaupun berjauhan. Kita juga dapat saling bertukar informasi dengan cepat walaupun dalam zona waktu yang berbeda. Yang kedua yaitu sektor pariwisata semakin berkembang. Penggunaan sosial media yang kian marak membuat sebagian besar orang makin gencar dalam menunjukkan eksistensinya di dunia maya. Dengan adanya penggunaan teknologi ini, bisa mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang ketiga yaitu budaya Indonesia semakin go internasional. Kemajuan teknologi dari segi gadget memudahkan pelaksanaan pengenalan kebudayaan. Digitalisasi kebudayaan Indonesia dapat dengan pesatnya dikomunikasikan ke mancanegara, sehingga budaya kita dapat lebih dikenal dan berkembang dengan luas. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Dengan maraknya penggunaan media sosial akan membuat masyarakat menjadi aktif, ekspresif, dan termotivasi. Mereka berani tampil secara terbuka dalam memberikan informasi mengenai suatu hal yang terjadi. Menurut saya, apa yang tadi dilihat dalam video, dampak negatif bukan hanya tidak baik, tetapi jika kita bisa mengendalikannya dengan baik, dampak negatif tersebut bisa menjadi dampak positif yang baik bagi kita. Iya, luar biasa. Terima kasih Lani. Tidak selamanya bahwa iptek itu positif, bisa juga berdampak negatif. Bagaimana cara kita memanfaatkan dari iptek itu sendiri? Refleksinya, ini ada aplikasi dari Mentimeter, aplikasi untuk menuliskan refleksi pembelajaran yang bisa diambil hari ini ya. Akan Ibu bagikan. Ya, silahkan kalian masuk dulu ke menti.com. Lalu kalian masukkan passcode-nya yang ini ya. Passcode-nya adalah 42713039. Oke, Ibu sangat menunggu apa yang bisa kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini seperti apa. Silahkan diketik. Kemudian langsung di-submit aja ya kalau sudah selesai bukti refleksi kalian. Selanjutnya menarik dan bermanfaat, mendapatkan pelajaran baru, bertambah lagi, dapat berpikir kritis, luar biasa ya. Menambah pengetahuan. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah berkontribusi melakukan refleksi hari ini ya. Yang terakhir sekali, sebelum diakhiri, Ibu sudah menyiapkan post-test, disiapkan kembali handphonenya. Post-test hari ini ada di aplikasi Wordwall ya anak-anak. Akan Ibu berikan. Mengerjakan secara sendiri-sendiri ya untuk post-test ini. Silahkan isikan nama kalian apabila telah selesai mengerjakan post-testnya. Ya, sip. Yang sudah bisa diakhiri saja. Ibu umumkan 10 besar dari keseluruhan siswa di kelas ini ya.
Yang pertama adalah Rifki ya, dengan skor betul semua, waktu pengerjaan 10 detik ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Berdoa selesai. Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai mengisi refleksi hari ini, jangan lupa tugas untuk minggu depan dikerjakan di LMS, yaitu ada soal menganalisis sikap selektif sebagai warga negara dalam menghadapi pengaruh positif dan negatif iptek. Dikerjakan ya, nanti akan Ibu sampaikan hasilnya minggu depan. Karena pembelajaran sudah berakhir, sekian dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.